Kan emang naluri bisnis tuh macam gitu, permintaan tinggi, harganya semakin tinggi. Tapi kalau buatan Cina nih beda. Kau paham sendiri lah produk dia macam mana buatan dia. Tapi kata-kata pemerintah nih efisiensi itu tak berlaku lah ya sekarang nih. Baguslah beda untuk kemajuan negara Indonesia di dunia nyata. Masalah dia beli-beli pun dia ngutang dari negara lain. Harganya beda sedikit, tapi jaraknya beda jauh, kata Suroso. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan itu justru untuk memajukan dunia nyata. Tapi penghasilan terbesar Indonesia itu dari mana? Dari pajak. Biarkan. Viral di Indonesia, selesai nonton konser Blackpink, para ojek online di Indonesia matikan handphone. Apa pula dia matikan handphone? Dia orang nunggu dekat depan pintu keluar konser tuh. Berarti mereka terima orderan tanpa aplikasi gitu, Cek? Iya, dia orang langsung tembak harga. Kalau tak 100.000 ya 200.000. Kau tau dari mana tuh, Ce? Dah viral kemana-mana berita dia tuh beda. Berarti jauh dekat tarifnya 100.000 gitu, Cek? Yang aku baca berita online-nya tuh macam gitu. Tapi ini supply dan demand-nya tinggi, Ce. Makanya dia orang tuh buat macam gitu. Berarti orang ojek online nih sangat mengerti prinsip ekonomi di dunia nyata. Kan emang naluri bisnis tuh macam gitu, permintaan tinggi, harganya semakin tinggi. Tapi kalau aku pikir-pikir, tiket konser Blackpink nih kan satu bijinya nih mahal berjuta-juta. Takkan lah naik ojek 100-200 ribu, tak bisa. Tapi kan ada juga ojek online yang mereka hidupkan aplikasi. Ada, tapi tarifnya kan jadi kecil, tak 100-200 ribu. Ada orang Singapura Malaysia tak yang nonton konser Blackpink dekat Jakarta tuh? Kalau aku bilang bagus nonton dekat Singapura, tak orang tuh beda. Tapi orang nonton konser Blackpink nih kata dia harga tiket tuh bisa sampai puluhan juta. Betul tak Kawan aku ada yang nonton konser Blackpink 10 juta, itu pun tak paling depan dapatnya. Jadi 10 juta tiket Blackpink tuh dia duduk kat mana, Ce? Dia dekat dengan panggung, tapi dia tidak paling depan. Berarti selepas dia nonton konser Blackpink, dia naik ojek yang 100.000 tu lah. Tidak, dia jalan kaki karena kan dia nginapnya di sekitaran situ. Berarti dia pasang tenda Cik dekat stadion tu. Mungkin juga lah dia camping dekat situ buat api unggun. Habis itu dia balik ke Tanjung Pinang lah, Ce. Tunggulah dulu, karena pesawat ke Tanjung Pinang besok baru ada. Buat korang warga Malaysia yang nonton konser Blackpink di Indonesia, coba korang komen dekat bawah. Halo warga Singapura yang korang nonton konser Blackpink di Indonesia, coba komen kat bawah. Indonesia. Indonesia. Indonesia beli 45 pesawat jet dari Cina. Pertama kali beli pesawat tuh bukan buatan barat. Tapi kalau buatan Cina nih beda. Kau paham sendirilah produk dia macam mana buatan dia. Negara Indonesia nak ajak negara India untuk berkolaborasi buat makan bergizi gratis di Indonesia. Budak ni ngapa dia tadi pegang-pegang ketek? Kata nak ngajak orang India makan gizi gratis. Kan macam gini model kan? Kalau aku setuju Indonesia beli pesawat tempur dari Cina biar kita nih tak bergantung sama Amerika. Hutang kita kereta cepat WOS Jakarta Bandung aja belum selesai. Ini nak ambil pula pesawat kat Cina. Tenang, kan kita masih ada Laut Natuna. Masalahnya beda, aku ni tak setuju kalau Laut Natuna tu digadai. Tapi kata-kata pemerintah ni efisiensi itu tak berlaku lah ya sekarang ni. Ngapa pula tak berlaku beda? Kau lihatlah tuh, ada aja barang yang nak dibeli tu ha. Baguslah beda untuk kemajuan negara Indonesia di dunia nyata. Masalah dia beli-beli pun dia ngutang dari negara lain. Kau cakap dengan aku beda. Negara mana yang tak ada hutang dekat dunia nyata ni? Banyak. Kau carilah dekat Google tu, ada AI. Ada tuh negara yang tak ada berhutang ke negara lain. Okeylah aku tanya Cici dulu. Atau jangan-jangan Indonesia beli pesawat tempur dari Cina nih untuk memboikot produk dari Amerika. Apa pula produk Amerika dia boikot? Buktinya iPhone 17 tu banyak orang Indonesia beli. Memang iPhone 17 tu dari Amerika. iPhone 17 tuh produksinya di India. Betul kan beda? Dari India. Arab Saudi bangun kereta cepat, jaraknya 1.500 km. Biayanya setara sama kereta cepat Jakarta Bandung WOS yang cuman jaraknya itu 142 km. Kereta cepat WOS tuh biayanya setara sama menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Burj Khalifa tu bukan di India kan, Cik? Harganya beda sedikit, tapi jaraknya beda jauh, kata Suroso. Iya, Arab ni bisa bangun jaraknya 1.500 km. Sementara Indonesia nih jaraknya cuma 142 km. Kata siapa tuh, Syekh? Kata Badrol. Jarak tempuh kereta cepat di Indonesia ini pendek, cuma 142 km. Dari Tanjung Pinang sampai ke Tanjung Uban, balik lagi itu pun sampai ke Tua Paya. Tapi biaya dia ni fantastis, Cek. Kereta cepat Jakarta Bandung nih. Setara tuh sama Burj Khalifa aku cakap tadi. Yang di India tu kan? Dubai, aku tinju kau. Kenapa daerah Indonesia yang kaya akan tambang malah
penduduknya itu miskin. Karena keuntungan pertambangan itu nggak sampai ke masyarakat. Kenapa pula boleh macam gitu, Cik? Iya, meskipun tambang nikel dan batu bara di Indonesia menghasilkan triliunan rupiah, sebagian besar keuntungan tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Contoh, di daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan. Meskipun tambang batu bara menghasilkan lebih dari 50 triliun per tahunnya dan 85% keuntungannya hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan pemilik modal luar daerah. Terus cek, kerusakan lingkungan akibat tambang itu memperburuk kehidupan di dunia nyata. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan itu justru untuk memajukan dunia nyata. Dalil kau aku patahkan. Patahkanlah. Penambangan besar-besaran merusak lingkungan dan mengurangi kualitas hidup. Di Kalimantan Timur, lebih dari 50.000 hektar hutan rusak setiap tahunnya akibat pertambangan batu bara. Sementara itu, lebih dari 100 desa di sekitar tambang nikel itu yang ada di Sulawesi mengalami pencemaran air dan mengancam mata pencaharian mereka. Indonesia nih kaya akan pertambangan yang untuk kita jual dekat negara luar. Tapi kan penduduk di sekitaran nih tak kaya-kaya akibat tambang. Negaranya pun tak kaya. Tapi kita ni harus memaksimalkan pertambangan di Indonesia. Cara dia macam mana? Habiskan semua pertambangan yang ada di Indonesia ni. Kalau dah habis, siapa nak tanggung jawab? Tak payah nak bertanggungjawab. Kita habiskan aja semua. Kepala otak engkau aku habiskan. Kalau tak. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang ini itu menjadi pemasukan negara hasil pertambangan. Tapi penghasilan terbesar Indonesia itu dari mana? Dari pajak. Biarkan. Bukannya penghasilan terbesar negara itu dari devisa pekerja TKI yang kerja di luar negeri? Itu nomor 2. Kalau macam gitu, kita maksimalkan pertambangan yang ada di Indonesia nih, biar jadi nomor 1. Nanti kalau alam di Indonesia ni dah habis akibat pertambangan, semua dah dikeruk, siapa nak tanggung jawab? Tak payah nak ada bertanggungjawab. Kita habiskan aja. Kau habiskan di kepala otak engkau. Naskah Riau yang asli ini ada dekat Belanda. Tapi ada juga yang disimpan sama masyarakat umum katanya. Menurut abang nih, abang tahu tak di mana letak naskah Riau yang asli yang banyak-banyak tu dekat kita punya tempat nih? Ya, yang jadi masalah sekarang tuh begitu banyak naskah-naskah yang diterbitkan Malaysia. Sebenarnya itu kita diuntungkan, artinya sejarah tuh selamat. Ya. Diselamatkan dengan orang yang masih peduli dengan sejarah. Tapi bahaya juga bang buat kita. Ada bahaya dia ke? Ada bahaya dia. Sebab kita tuh sering dituduh pro ke Malaysia, tidak nasionalis. Ibaratkan orang apa? Kita ni orang Pinang dekat dengan Malaysia, dalam bahasa mirip. Mereka posting apa, mereka terbitkan naskah pun kita support juga. Ni sekarang kita ni orang Malaysia atau orang Indonesia gitu bang? Iya. Sampai disuruh balik. Dia bilang, balik kau ke negara engkau katanya. Nah, jadi secara harafiah nggak ada masalah mereka pun menerbitkan atau kita yang menerbitkan. Cuman jangan melabelisasi itu adalah milik negara sendiri. Nah, harus melibatkan juga bahwa Malaysia itu serumpun, Singapura serumpun. Wah, begitulah dalam etika kita mempublishing sesuatu otentik sejarah bahwa ini bukan milik Malaysia aja. Contohnya, Oreo itu klaim milik Malaysia, atau wah, bayang saya punya Indonesia, kan nggak gitu ibaratnya. Walaupun itu salah, tapi jangan melibatkan, itu kan akar budaya gitu kan. Nah, budaya ini milik kultur. Jadi ibaratnya yang dulu tidak terlibat di dalam kepentingan politik nation atau negara, jangan dilibatkan di dalam penerbitan bahwa sesungguhnya yang menjadi akar-akar warisan budaya dan sejarah itu adalah milik suku dan bangsa. Nah, itu kan sebenarnya etikanya. Jadi hari ini masyarakat tidak tersesat lagi dalam menalar bahwa wah itu dulu wajar lah. Nah, itu kan memang sejarah milik kita bersama gitu kan. Kayak kita lah hari ini kan kita suka nonton Korea kan, ya bebas-bebas aja gitu loh. Walaupun itu kejadian di Korea kan kita seperti mengalami. Berarti bang tuan hamba yang kayak gitu-gitu tuh, netizen yang suka cakap dan serang-serang kita abaikan ya bang ya? Abaikan, karena kita tidak mungkin menurunkan IQ untuk meladeni hal-hal yang begitu gitu loh. Oke, karena kecerdasan bangsa itu penting gitu.